berjamaah insyaallah mangke kita lajengaken salat subuh. Nah, tentu mawon kegiatan-kegiatan ingkang sampun kita adani menika menawi dinten Minggu menika padat. Nggih, padat kegiatanipun. Saya menika ingkang dipun wonteni dening Masjid Al-Kausar menawa dene masjid-masjid sak suwuntenipun wonten ing menulis menika Jumat. Namun Minggu enjing menika sami-sami kawontenaken menika pengawasan. Ing pramila ingkang sekitar kula minangka umur saking ngaturaken saking panjenengan dumateng jamaah sekalian ingkang wonten ing menika saged rawuh dumugi kegiatan salat subuh berjamaah wonten ing wekdal menika. Saestu kula lan panjenengan sami dipun hantu-hantu menawi kula lan panjenengan sami menika sampun saged nindakaken salat subuh berjamaah ingkang kathahipun menika saestu sami kaliyan salat Jumat. Nah niki angel banget. Lah menika kaliyan kaum Zionis menika ingkang dipun takuti ingkang dipun wedeni menika menawi salat subuh berjamaah menika kathahipun sampun sami kaliyan salat Jumat dan salat Id lan sanesipun. Nggih. Nah ing pramila faedah salat subuh berjamaah menika mangke badhe kababar dening panjenenganipun Ustaz Hasan kenging kekaitan kalian investasi yang pasti menguntungkan maupun menika investasi masalah kata menapa menika mangke investasi masalah aman nggih kagem sampun kula lan panjenengan sedaya menawi kula lan panjenengan sedaya samangke sampun dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya menika saestu sampun nindakaken menapa ingkang dipun dawuhaken Rasulullah ning entu-entu ing kula lan panjenengan menika kalebet tiyang-tiyang ingkang boten beruntung. Nah menika ing pramila saestu ingkang kedah kita aturaken dumateng para jamaah sekalian ing kula pilih kula lan panjenengan sedaya menika saged saestu nindakaken salat subuh berjamaah samangke kalajengaken zikir pengaosan ngantos isra utawi kita tindakaken salat subuh menika dipun kendikaken dening Rasulullah pilih ganjaranipun menika sami kalian pahala haji lan umrah. Dados kula lan panjenengan sedaya menika menawi dereng saged dereng mampu tidak wonten Mekah karepan saestu kita saged nindakaken salat subuh berjamaah insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe paring ganjaran sami kalian kula lan panjenengan sedaya menika nindakaken haji lan umrah. Nah, saestu kula nyuwunaken pangapunten ingkang pilih wonten ing menika jamaahipun menawi tasih terbatas lingkungan kita diamati bahwa menawi wau menika sempat mati listrik hujan berketegan sehingga menawi wonten ingkang tasih boten saged rawuh nggih tasih tilem menika panci salat subuh berjamaah menika mujudaken salah satu garing menapa wekdal ingkang awas sanget. Nah menika kedah wonten kesadaran kula lan panjenengan sedaya bilih salat subuh menika berjamaah menika mujudaken suatu kebutuhan nggih. Nek kebutuhan menika nggih diselake nggih. Sinaosa menika nggih kewajiban kula lan panjenengan sedaya minangka umat Islam. Ing pilih mekaten menika ingkang saged kula aturaken kirang langkung penyuwun pangapunten saya Ustaz malih kula ngaturaken agung panuwun dumateng Ustaz Hasan ingkang sampun rawuh saking tebih nggih. Dadi kita badhe nggih. Dados saking itu ngoten nggih. Saking dulur mau alhamdulillah sampun sempataken rawuh wonten ing
subuh berjamaah wonten ing dinten akad injil menika. Kirana lakumin pamunten bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturaken sanget agung mangun mata-matanipun Bapak Ridwanto untuk paring sambutan saking takmir Masjid Al Kautsar wonten ing menika. Bapak lan Ibu jamaah mawasak akad pagi Masjid Al Kautsar rahimakumullah. Kita lajengaken acara ingkang salajengipun acara ingkang ketiga inggih menika pengaosan ingkang wonten ing kalenggan injang menika badhe dipun aturaken kalian panjenenganipun Ustadz Haji Ahsan Jihadan SPSI MA. Karena saking menika wekdal saha pirantos pangandikan kawula bicara saking sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Kautsar, namanya sudah bagus sekali ini, menandung doa. Sudah ada di dalam Al-Quran salah satu surat namanya Al Kautsar. Al Kautsar itu kalau arti harfiahnya kan telaga yang sangat kita butuhkan, tapi arti yang lebih dalam yaitu termasuk kenikmatan yang sangat besar dari Allah kepada kita. Jadi kalau masuk masjid ini berarti kita mendapatkan kenikmatan yang besar gitu. Doanya kan seperti itu ya. Itu namanya kalau dalam bahasa psikologi namanya afirmasi. Afirmasi itu sesuatu yang diulang-ulang dan itu akan menjadi milik kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Al-Kautsar berkali-kali berarti kita suatu saat akan memiliki Al-Kautsar juga di atas. Itu kan banyak gitu ya Pak. Nah, jadi afirmasi itu kalau dalam bahasa kita namanya doa. Doa itu harus diulang-ulang banyak sekali. Bapak Ibu sekalian yang hormati, nyuwun ngapunten dari kepalakan Pak Kula niku Ahsan Jihadan saking Kedung Banteng, ada traktor Banteng. Ini Bapak Kula saya Kedung Banteng Pak Dunwi. Bapak saya itu Pak Dunwi, kemudian saya sekarang tinggal di Wonosari Gunung Kidul sejak tahun 2002. Kalau saya mau gunung mau desa gunung, yo saya mau waktu soal ini. Engkang mas tunggal Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan kedah syukur bilih enjang menika kula panjenengan sami insyaallah kalebet hambanipun Allah ingkang cerdas, ingkang pinter. Lah, napa to Pak cirinipun tiyang ingkang pinter menika yaitu dia bisa memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih bermanfaat. Kalau pagi-pagi ada as-salatu khairum minan naum, di waktu subuh dan menjelang subuh memilih untuk sholat itu lebih baik daripada memilih untuk meneruskan tidur. Jadi panjenengan itu hari ini termasuk orang yang cerdas Pak, milih yang lebih baik. Apakah tidur itu jelek? Tidak. Pada waktunya tidur itu dibutuhkan jam 1 walaupun ada berdek tetap sari ya Pak. Kalau jalur film teng Gedung Bandar kono iki kok koyo berdek top tenan iki. Kalau wong sing kadang-kadang nek pokokan berdek kurang udan nek iki yo berdek oke. Udane yo oke kadang-kadang sing mendung tanpa udan iki yo mendung yo udan alhamdulillah disyukuri mawon Pak. Ini yang pertama di waktu subuh Bapak mau sampun ngendika Pak Ridwan Pak mau sampun ngendika
seandainya sholat subuh itu banyak yang tahu keutamaannya, mesti budak loh Pak, jadi kan nambah. Kalau di waktu subuh itu sebelum subuh ada ibadah yang ringan dan itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sebelum subuh atau waktu sahur di surat Al-Dhariyat ayat 18 Allah ngendika wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur atau menjelang subuh orang-orang yang bertakwa itu banyak beristighfar. Berarti kalau ngaku orang yang bertakwa bangunnya harus sebelum subuh. Kalau ngaku orang yang bertakwa bangunnya setelah subuh atau mepet subuh niku wong takwa KB alias palsu. Jenengan ora sambung nggih Pak. Wumunipun pukul pinten mau? Wumunipun Bapak. Ibu-ibu biasanya pun pukul pinten Bu? Halo ibu-ibu. Ibu-ibu ada sinyal? Jam pinten? Sekarang nggih paling lambat nggih saat menika subuh itu jam 4 lebih 27 ya. Kemudian nanti syuruk itu 5 lebih, kalau kemarin 47. Kemarin alhamdulillah saya sempat bikin syuruk hari Sabtu. Biasanya kalau saya itu bikin semuanya hari Sabtu Pak. Kalau hari Ahad malah sering karena keluar seperti ini. Kemarin itu syuruk itu terbit itu jam 5.47. Sekarang berapa ya? Sama sih. Baunya sama. Jadi kan sebelum subuh ada amalan yang sangat mudah dan murah dan itu merupakan ciri kita orang yang bertakwa, yaitu sebelum subuh banyak beristighfar. Gambil napa gambil Pak? Mungkin nek istighfar gampang, tadi subuh itu tapi kita itu bersyukur loh Pak. Saya akhirnya sekarang merasa bersyukur bahwa dulu orang tua itu paksa tangi esok ini saya ini badan tua ya lagi ngerasanya Pak. Dulu waktu muda itu bapak saya itu kalau subuh kan budur-budur pada belum tangi ya orang itu kenapa pokoknya sengaja ya bahwa tiap pagi ini digedor. Apalagi ibu-ibu ini, ibu-ibu ngoprak-oprak putrane sholat subuh, sinau, ngaji, dan itu kan suatu pahala yang akan bertahan lama Bu. Ampun bosan loh Bu. Kalau ibu-ibu itu mengingatkan suami, mengingatkan anak itu harus cuek, grete, wal, enggak. Itu yang baik Pak, bukan jelek. Jadi ini ada amalan seperti itu, monggo Bapak sekalian. Jadi kebiasaan. Nyuwun sewu, ingkang rawuh teng mriki wonten ingkang yuswanipun sampun 50 munggah. Mangacon ingkang 50 ke bawah. Adakah di sini yang usianya 50 tahun ke atas? Mangacon? Ada? Ada loh. Kok banyak ya? Berarti ini teman-teman seumuran saya semua ini. Jadi kalau Bapak ngomong, kalau kita sudah umur 50 tahun ke atas kok masih sehat, jangan disia-siakan. Menabung Pak, investasi, yaitu yang paling mudah yaitu menabung kebiasaan amal soleh sunnah harian ajek. Jadi harus punya. Kalau kita sudah 50 tahun ke atas masih sehat, harus punya amal soleh sunnah harian ajek. Karena Rasulullah SAW nanti ngendika, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman shahihan. Rasulullah ngendika, kalau ada seorang hamba Allah, seorang hamba itu sakit, menawi wonten kawulanipun Allah itu sakit. Kula dongake sedaya panjang umur sehat lho Pak. Tapi jogo-jogo mawon nek misalnya kita sakit saat nggih. Kalau ada seorang hamba Allah itu sakit, ausafara atau bepergian, saat sakit dan saat bepergian, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman shahihan, dicatat bagi dia amalnya seperti kebiasaan saat sehat dan saat di rumah.
Jadi panjenengan saat sehat kok punya kebiasaan bangun sebelum subuh, kemudian banyak beristighfar, kemudian sholat jamaah, kemudian zikir syuruk, kemudian ngaji. Ini Mas Jalaluddin ini ngaji ini rajin banget di sini. Saya harus mencontoh ini beliau. Ini kata mama saya, "Aduh, contohnya Mas Jalaluddin kuwi nek ngaji rajin, sak wayah ngaji, esuk maca Quran, awan maca Quran, bengi maca Quran, ngantek rupane kaya." Tadi kan nonton tempat menjelang kurban kan, esuk melus-melus wedhus, awan melus wedhus, sore melus ngantek rupane kaya. Loh, saya nggak bilang loh. Jadi ada Pak yang ketiga. Jadi kalau kita punya kebiasaan baik itu Pak, ketika kita sakit kok tidak bisa mengamalkan karena sakit juga karena males. Allah masih mencatat seperti kebiasaannya. Iki wong iki biasane sholat subuh jamaah. Ini ora iso jamaah karena sakit, masih dicatat seperti kebiasaannya. Itulah untungnya punya kebiasaan baik nih Mas. Kalau dari mana Pak? Mas. Sini aman. Jadi tadi lu udah. Oh yo sak misorku yo. Kita cek. Bapak di sana pun tenjel saya. Pak tadi kan pun tenjelnya. Alhamdulillah mungkin panjangnya Bapak. Saya yakin Bapak itu sudah 5 panjangnya. Oke, ibu kedepi Pak. Satu segitu. Oke, jalan kita Mas. Jalan kita. Oh masih di bawah saya. Jalan kita Mas. Kalau Mas di. Jadi seumuran kalau Mas Gosi. Jalan kita Mas. 45. Oh masih muda. Pokoknya untuk yang udah 45 tahun, alhamdulillah Pak anak jenengan udah punya kebiasaan. Jadi jangan sampai kita nanti ketika sakit nyesel. Biar aku pas sehat orang ngomong-ngomong. Tapi ketika panjenengan pas sehat itu punya kebiasaan baik, saat sakit pun masih dihitung seperti kebiasaannya. Itulah gunanya kita punya kebiasaan baik. Amal soleh itu ramping sekali, 2 kali, tapi istiqomah. Allah ngendika innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Bapak sekalian saya hormati, orang yang sudah mengaku Allah sebagai Tuhan, Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah akan diberi 3 hal. Pesannya Allah lewat malaikat. Malaikat itu dititipin pesan untuk kita semua yang istiqomah. 1, Allah takhofu, ojo kuatir. Apalagi masalah minyak goreng gane larang, tapi mboten kuatir tetep masih bisa ngukus godhog. Jadi Bapak-bapak, karena minyak goreng mahal, Pak monggo dibiasakan makan bakwan kukus, menduan, godhog, dok ceplok, kukus. Jadi ini yang pertama, bahwa tabungan tadi Bapak nanti kalau investasi kita itu yang paling mahal adalah punya kebiasaan baik. Monggo yang sudah punya kebiasaan baik dipertahankan karena itu menjadi investasi yang mahal. Oh jadi saya juga live di Facebook saya Bapak sekalian. Monggo besok kapan-kapan jenengan nggak keberatan buka YouTube saya atau buka Facebook saya atau buka Instagram saya, ada juga saya live ngajak ngobrol di Instagram saya dengan beberapa orang. Oke, itu yang pertama. Kemudian Bapak mau ngendiko hebatnya sholat subuh. Tadi sudah saya baca. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat. Oh tadi saya lupa. Orang yang istiqomah kok mau loncat. Orang yang istiqomah itu Allah takhofu, jangan khawatir. Yang kedua, wala tahzanu, jangan sedih. Istilah nek wong istiqomah ini nek susah ora gedhe dawa. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan Allah pada kita. Surga Allah itu rumahnya 3, Pak. 1 di dunia. Di dunia itu kita ngicipi swarga. Jadi di dunia ini Pak, senikmat-nikmatnya dunia itu kita hanya ngicipi. Ibu-ibu nek ngicipi niku sak sendok apa sak mangkok, Bu? Jenengan masak nggih buka, ngicipi niku sak sendok apa sak mangkok, Bu?
Oh sak sendok masak gelit nggih. Nang donya niku sak hebat-hebate niku mengicipi. Sesuk yang diangkat walal akhiratu khairul laka minal ula, yang akhirat besok akan lebih baik daripada yang sekarang. Ning walal akhiratu khairul laka minal ula coba tinggu alasan kok telat lho Pak. Kok telat sekolahnya? Dijawab gurune ketakon, "Lah apa le? Kok lebih sekolah telat?" Jawabane walal akhiratu khairul laka minal ula, sing teko keri luwih apik tinimbang sing teko dhisik. Itu salah menerjemahkan. Maksudnya besok di akhirat seindah-indahnya di dunia ini, besok di akhirat akan lebih indah. Bapak Ibu sekalian, jenengan nikah sama istri cantik, besok di surga istri panjenengan akan lebih cantik Pak. Gak usah dibelikan skincare atau sudah cantik. Kalau kita nikah itu kan modal pertama kan mawaddah gitu nggih. Modal nikah itu mawaddah. Mawaddah itu seneng karena lahiriah. Oh karena istri itu cantik, karena bapak ganteng, tapi kan lama-lama itu rohmah. Kalau rohmah itu senang karena batiniah, karena pengalaman bersama. Jadi alhamdulillah loh Bu, kalau Allah itu modalnya cuma mawaddah, 40 tahun ke atas kita itu Pak, mungkin banyak yang berbubar. Tapi kalau kita itu karena rohmah, semakin lama semakin dekat secara batiniah. Apalagi kalau pengalaman ibadah bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Keluarga sakinah itu cirinya dua Pak. Nek panjenengan pengen keluarga sakinah, seperti panggilan adzan dulu. Nyun sewu ingkang adzan subuh tadi sedaya. Pak Asrofi. Jadi yang adzan subuh Pak Asrofi gitu. Jadi yang buka lawang Pak Asrofi, meloge lampu Pak Asrofi, adzan Pak Asrofi, qomat Pak Asrofi, skandal hilang yo. Betul Pak, saya yakin enggak. Ini kadang-kadang mengelak kok API diduga elek itu biasa kok, jangan kaget Pak. Jadi niki Pak, jadi kita itu kalau subuh itu memang hal yang harus kita utamakan Pak, karena banyak orang yang apa ke subuh, padahal subuh tadi inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Subuh itu hebatnya apa Pak? Dewan jurinya dua, malaikat yang shift malam belum pulang, malaikat yang shift siang sudah datang. Jadi kita itu yang akan menjadi saksi malaikat itu dua, tidak hanya malaikat pagi, tidak hanya malaikat malam, tapi dua-duanya Pak. Itulah bedanya malaikat dengan manusia. Nek manusia itu shift malam wis bali, shift awal belum teko, gitu Pak. Tapi yang punya perusahaan ini, kalau di kantor juga begitu. Yang jaga malam itu sudah pulang, yang jaga siang belum datang. Nek malaikat beda, yang shift malam belum pulang, kalau yang shift siang belum datang. Jadi subuh itu adalah dinilai dewan jurinya itu dua malaikat, yaitu malaikat malam dan dua kelompok Pak. Malaikat malam dan malaikat siang. Makanya monggo dipenting. Amat tadi masyhudan. Lajeng pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang investasi wau Pak. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, monggo punya kebiasaan baik apa panjenengan musik pun ajek ngaji, monggo ngaji, sing ajek sholat sunnah monggo. Ini ada investasi 3 hal yang sangat kita perlukan, yaitu yang ada dalam surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir itu ayat 29. Al-Fatir surat ke-39. Monggo kita wawancara Pak Bu. Kita baca bareng-bareng ya. Di surat Fatir. Kalau yang ada HP ada yang Al-Quran juga dibuka surat Fatir ayat 29. Yang saya Bapak sekalian, saat ngaji yang biasa sampai luar biasa. Luar biasa itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Dikali ini Pak. Biasa. Nek ngaji jalur yang biasa. Nek enggak. Padahal kali keluar itu Pak. Monggo kita wasarasan. Karena salah satu majelis yang dibanggakan Allah di hadapan makhluk langit adalah majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Kita saat-saat keluar tutup ya. Saya mau tutup ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bapak pakai di rumah dibaca, Bapak sekalian, pakai mundur dipun buka surat Fatir ayat 29. PR dipakai. PR untuk Bapak sekalian di rumah nanti buka surat Fatir ayat 29. PR dibaca, kemudian cukup sampai hafal. Besok saya kesini lagi, saya tes satu persatu. Siap ya? Siap tidak? Bapak dengan di masa tua ini untuk memundurkan kepikunan dengan cara banyak membaca Al-Quran. Ada penelitian Pak Dr. Ahmad Qoli di Amerika itu, Dr. Syaraf Netiko, orang yang membaca Al-Quran acek. Di situ dalam penelitian itu acek itu habis subuh dan habis maghrib. Orang yang membaca Al-Quran acek itu akan dapat dua keuntungan secara psikologis, Pak, secara mental. Satu, apa? Akan diturunkan kecemasan sampai 90%. Jadi nek wong maca Al-Quran itu ora gampang cemas. Ora gampang bingung, ora gampang nek cara domba iki gicu. Enggak tahu kalau terus iki Pak menulis. Ya jadi yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan ditingkatkan kecerdasan sampai 80%. Salah satunya adalah akan memundurkan kepikunan. Kalau dalam bahasa medis namanya demensia. Apa berupa demensia itu kepikunan. Saya itu sekarang juga udah mulai loh Pak. Wong apa pacar-pacar tadi mulai coba tuh di kepikunan harus semua ya. Biar sok kalau wong tua si bangun sok dulu sebelum saya ke makanya yang masih muda coba di tua. Sok ya bakal jadi di surat Al-Fatir ayat 20 ya saya juga menyapa teman-teman saya ini Pak di Facebook Live. Terima kasih sudah, ini saya sudah live di Masjid Al-Kausar menulis sumber Sari Moyudan Sleman ya. Jadi di surat Al-Fatir ayat 29 ini Allah menyampaikan tentang perdagangan atau investasi atau bakulan yang tidak akan pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Kenapa pakai selalu Mas Jaludin? Kenapa ini pakai ya? Kenapa artinya pakai selalu? Karena ini pakai fi'il mudhari. Benar malam ini. Jadi Allah menggunakan kata-kata fi'il mudhari yatluna. Ini termasuk af'alul khamsah. Dulu belajar dari Bapak. Dulu kan kita ngaji dari Bapak. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, yang pertama itu Pak. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan mendirikan, menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan infak dari yang dirizkikan Allah kepada dia. Sirra wa alaniyah, secara diam-diam dan juga terang-terangan. Nanti saya jelaskan Pak. Yarjuna, mereka itu mengharap tijaratan, perdagangan, perniagaan, investasi, lantabur yang tidak akan pernah merugi. Jadi di surat Al-Fatir ayat 29 ini ada 3 macam investasi yang tidak pernah merugi, dan insya Allah panjenengan bisa Pak semua orang. Kalau investasi properti tidak semua orang bisa.
Investasi perumahan nggak semua orang bisa. Investasi modal nggak semua orang bisa. Tapi ini kita bisa semuanya. Investasi ini bisa. Syaratnya cuma mau. Kan sampai Allah Rasulullah pernah ngendika kabeh wong kan munggah swarga kecuali sing pegat, sing malas, ilaman aba. Jadi kalau kita itu kalau mau ini bisa Pak. Ada 3. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan infak, dia itu akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Terus saya untuk kan bakul, Pak bakul, pengusaha pedagang mana di sini? Sini kan. Siapa? Pak Musin. Pak Musin. Pak Musin. Pak Musin dagang apa? Ini namanya Pak Musin. Ini suaminya Titi Sandora. Saya kira sama saja diri miskin siapa yang mau. Kira dengan Pak Musin. Ya. Nek mau dagang ini mesti lah bikin rugi ya Pak. Ini kalau dagang dengan Allah pasti untung karena Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Nek menungso sok lali kadang-kadang. Lali apa lali? Ibu-ibu pernah membaca enggak Bu? Tulisan sigot talak yang di bukan. Yang di Al-Qur'an apa yang kalau kita nikah itu selanjutnya saya akan membaca sigot gitu. Tak sigot taklik. Ibu-ibu pernah baca? Ibu pernah baca tulisan di Al-Qur'an yang sigot taklik pernah baca Bu? Alhamdulillah benar ada ngerti. Kewajiban suami apa ada ngerti. Jadi bapak-bapak bisa mengingkari janji. Karena ibu nggak apal. Tidak akan menyakiti, akan beri nafkah. Sebagai itu kan kewajiban suami. Tugas suami itu banyak Pak. Ngomai, ngayomi, ngayomi. Tugas itu cuma satu, taat. Gampang toh? Jadi ini yang pertama, selalu membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran itu tidak hanya sekali, 2 kali. Tadi kalau Dr. Ahmad Qadhi paling tidak membaca Al-Quran itu habis subuh dan habis maghrib. Syukur-syukur dengan tiap sholat. Saya pernah Pak di Surabaya di Bandara Juanda itu mau nunggu pesawat itu ada anak kecil itu tadarus dulu Pak. Aku sih mau ngomong aku Ustaz mau ngomong nanti ya. Jadi nunggu kita orang tua ini udah ngobrol, bocekan ada anak kecil itu baca Al-Quran. Aduh malu deh gue. Jadi ini yang pertama baca Al-Quran aja. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga berinfak. Nah membaca Al-Quran itu orang saya ngomongin aku nek baca Al-Quran burung iso, burung fasih, durung bener tajwidnya, makhrajnya, terus nggak mau ngaji. Ada yang nek kowe iki ngaji, tajwidnya salah iki. Wah, bener rangkul pahala kan Pak. Nah, padahal Rasulullah ketika khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti nek wong durung iso kon sinau, sing wis iso kon ngajari. Jadi membaca Al-Quran itu adalah kebaikan siapapun Pak. Ibu-ibu walaupun isane ning Anas, Kulhu atau tetap gak apa-apa. Aku tidak bisa karena wis tua Mas. Aku ini sadar wis tua. Biar zaman now udah jadi ngertine ning Kulhu Anas apa kok. Ada kan itu ada kisah 3 pemuda yang akan melamar gadis itu anaknya Pak Kiai itu. Namanya siapa kamu? Nama saya Anas, coba baca Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, bagus. Nama kamu siapa nak? Yang kedua. Nama saya Torik, Pak. Coba baca surat At-Torik. Nama kamu siapa nak? Namanya Ali Imran. Coba baca Ali Imran. Apa enggak? Tapi saya panggilannya Kulhu, Pak. Kulhu Allah. Jadi membaca Al-Quran itu dan sudah bisa maupun yang tidak bisa harus Pak semampu kemampuan kita masing-masing. Sing wis pinter rasa kok kayak gijeng lengkap, dia membenarkan monggo dengan cara yang baik. Tapi orang terus, kowe kira orang bener ngaji ini nggak perlu wis puasa kan nggak boleh Pak. Tapi yang sudah pandai mengajarkan, yang belum pandai mengajarkan.
ada seorang sahabat Pak yang namanya Utsman bin Affan. Kenal Pak? Kemarin itu saya tuh di WA salah teman punya cucu itu, Mas, boleh jenengan laki-laki anu sing huruf A. Apa jenenge Ahsan kan dikira aku. Nah, sistem tak kasih nama seperti sahabat Utsman Pak Affan, gimana kok Pak langsung dia dikasih namanya Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan nanti juga seperti ini. Saya tidak ingin satu hari pun terlewat tidak membaca Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan itu mengatakan hari yang paling buruk dalam hidupnya adalah ketika sehari terlewat tidak membaca Al-Quran. Padahal Utsman bin Affan itu ibadah ya keren Pak, khusyuk, sholat begini, infaknya banyak. Dia itu kalau infak banyak Pak, itu juga khalifah. Kita yang belum apa-apa masuk berani meninggalkan membaca Al-Quran. Kita belum punya amalan sedekah sehebat Utsman bin Affan. Kita juga belum pernah jadi khalifah yang baik seperti beliau. Kita juga belum seibadahnya sehebat beliau. Masuk berani meninggalkan sehari tidak membaca Al-Quran. Jadi monggo ini kita mencontoh beliau ini, karena tadi Rasulullah mengatakan orang yang paling baik adalah yang membaca Al-Quran, baik itu belajar maupun mengajarkannya. Siap nih Pak? Bapak ini kan sepuh-sepuh ini monggo Pak. Misalnya pokoknya buat ini jamaah menulis insya Allah sudah pada khatam berkali-kali nih Pak. Pak Musin. Oh, Mesti wis berkata bola-bola mesti Ronaldo ini ngalamin 10. Ini yang pertama. Jadi membaca Al-Quran monggo jadikan kebiasaan. Nek besok panjenengan sakit, Allah mencatat setiap habis subuh ngaji. Saya kira ngaji karena di ICU. Tapi alhamdulillah benar tidak Pak. Cuma contoh itu. Ya, saya nanti panjenengan nggak bisa ngapa-ngapain itu Allah sudah mencatat. Dan ketika kita membaca Al-Quran aja, lesan kita akan terjaga Pak. Jadi orang kita itu biasanya cenderung ngomong kasar kalau kecewa, kagel, rasa keturutan itu ngomong kasar Pak. Tapi kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah enggak. Jadi orang kita itu kan kalau kagel, rasa keturutan kan berusuh-usuh Pak. Gajah, macan, singo, kebun binatang kabeh gajah itu kan Pak. Nah kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, ketika mendapatkan musibah, innalillah, astagfirullah, subhanallah. Itu kalau kita terbiasa baca Al-Quran, lisan kita itu besok apalagi ketika meninggal itu akan mengucapkan seperti apa yang kita ucapkan sehari-hari Pak. Ini monggo Bapak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua yaitu menegakkan sholat. Di perintah ini bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat. Dalam surat apa nih? Ada surat Al-Ankabut itu Pak, Allah ngendika wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat itu tegak, itu melaksanakan dengan baik, dengan tertib 5 waktu itu, dan menggunakan nilai sholat di luar sholat. Jadi orang yang benar sholatnya itu di luar sholat seperti akhlaknya saat sholat. Misalnya kita mengawali dengan Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah. Bar sholat, insya Allah kalau menegakkan sholat tidak sombong Pak. Lu aku Fir'aun itu kan salah satu guru dari kesombongan Pak. Sampai dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Jadi orang yang menganggap dirinya hebat adalah muridnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu guru besar dari kesombongan. Nanti kalau ada orang sombong berarti adalah muridnya Fir'aun. Iso nek kalau sombong nek haji iso mati kecemplung wal merah. Maksudnya itu kan lambat, mungkin bisa kecemplung di apa macam-macam ya. Nah, ini yang kemudian di surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kita Pak, mendirikan sholat itu sholatnya baik, kemudian di antara sholat itu akhlaknya seperti sholat. Ketika kita sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku
aku menyembah kepadamu, minta tolong kepadamu. Di luar sholat kita juga minta tolong sama Allah. Orang jaluk tulung karo tadi pas sebelum berangkat ke sini dengan di mobil itu istri saya komentar, rembulan sing ilu ana segara padang ana ati kula. Bojoku komentar, jaluk ati padang kok karo rembulan. Kudune kan kita minta sama Allah kan. Kita kalau dengan ati itu cepet kan memadang hati kok bisa apa? Menerangi hati itu kan dengan sholat, dengan bacaan Quran, dengan zikir tuh Pak. Orang jalur rembulan kita iso madangi hati ini. Makanya kita itu mendirikan sholat itu, jadi kita sholatnya baik, kemudian ada pengaruhnya di kehidupan di luar sholat. Yang terakhir yaitu infak Pak. Infak itu merupakan juga tabungan yang tiada pernah rugi. Niki dengan siap korban dari Pak. Kita insya Allah tanggal 9 Juli adalah Idul Adha. Bapak-bapak Ibu sekalian, siap korban. Hikmahnya orang korban itu Pak, doa kita akan lebih dikabulkan Pak. Jadi kalau pengen doa-doa kita dikabulkan, mari kita berkorban Pak. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doa yang kelihatannya aneh, tapi dikabulkan. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim doa, ya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki, yaitu berupa buah-buahan. Nek wong menulis minta rezeki buah-buahan itu biasa ya Pak ya, wit pelem, wit pisang, wit temone, wit jambu. Bangun Pak, nek jenengan dongo minta buah-buahan itu makanya Nabi Ibrahim saat itu Pak kok jaluk buah-buahan lucu. Nah, tapi sekarang udah buat jangan tidak umroh. Setiap hari kita makan pisang. Karena perubahannya makan pisang sing gurit-gurit, sing apik-apik digol. Iki mboten majalah. Jadi awake dhewe nek bapak itu kalau gendang sing apik didol sing elek kira-kira anak. Tapi kalau kita di Mekah, di Medina, pisangnya bagus-bagus Pak. Atau tiap hari buah pir, tiap hari kita dengan tidak bisa terjadi. Pak itu aja. Nah, pokoknya panjenengan di sana kan makan buah tiap hari. Di sini kolong-kolong makan pisang sing gurih-gurih. Makanya monggo yang pengen dunganipun diberkahi Allah, monggo ajak korban tiap tahun Pak. Nah, itu kan cuma setahun untuk sekeluarga. Kalau kita hitung kenikmatan sekeluarga setahun itu kalau kita luangkan kan lebih dari harga seekor kambing Pak. Sekarang pinten Pak Al-Kausar tahun ini kira-kira korban 3 juta. Pinten Pak? Pinten Pak Musim? 2 juta. 3 juta 200 kalau masih itu berarti. Jadi 3 juta 200 coba dibandingkan dengan kenikmatan selama setahun Allah berikan pada kita. Nek orang itu banget Pak, Indonesia yang diparingi mana. Nah, berkaitan dengan infak, ada sebuah hadis riwayat Muslim yang menghibur kita Pak. Rasulullah ketika mana kosot sodakotun minimal, yang namanya sodakoh itu tidak akan mengurangi harta kita. Misalnya begini, kita mengkorban 3 juta, kemudian punya keperluan 3 juta untuk SPP anak. Ini tidak akan mengganggu Pak. Ketika kita sodakoh 3 juta untuk korban, monggo tidak ada Pak. Ini sudah endingnya. Jadi sodakoh itu tidak akan mengurangi harta kita. Jadi monggo Bapak sekalian, ketika kita sodakoh, Allah pasti akan mengganti, dan Allah kalau mengganti itu pasti lebih banyak, pasti lebih baik. Dan kalau kita dikasih apa-apa, jawaban kita kan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Kalau Allah balas itu pasti lebih oke, pasti lebih baik. Jadi enggak hanya sama. Itulah maha murahnya Allah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada 3 hal. Ini ada dikatakan sirron wa alaniyah. Sedekah itu kadang-kala kita harus diam-diam, kadang-kala itu harus disampaikan Pak. Misalnya kita untuk memberi contoh Bapak sekalian, contoh saya korban, bukan mesti nonton
Misal begini Pak, ada pengumuman di masjid, suatu masjid, tidak saya sebut suatu masjid. Si A infak 20.000, Allah masih komentar 50.000 dibaca. Si B infak 10.000, si C infak 50.000, terus hamba Allah infak 100.000, lagi aku kui. Disebut hamba Allah malah sebutin lagi aku kui. 100 aku kui. Jadi ada hal yang memang perlu kita sampaikan untuk memberi contoh. Tapi kalau kita itu menampakkan satu amalan, harus ada amalan yang lebih banyak yang kita tampakkan. Saya pernah ditanya tentang di suatu dialog, beramal soleh di era sosial media. Apakah boleh Pak orang itu ketika saya sedekah saya upload? Kira tujuannya apa? Nek tujuannya gue contoh motivasi monggo. Nek beramal soleh diupload itu resiko. Kita bangga, kita senang, terkadang bisa menurunkan nilai keikhlasan. Makanya kalau kita satu amalan diupload, monggo ada amalan lain yang tidak tampak yang lebih banyak. Ben aman. Satu kali sholat kita di-shoot, nah ini saya ceramah shoot gitu. Ngaji saya di-shoot dengan Mas. Nah, saya harus ngaji lebih banyak di rumah yang tidak tampak. Jadi saya menyampaikan hal yang baik pada panjenengan, saya upload di Facebook saya harus andani anak dan istri saya lebih banyak. Yang itu tidak usah saya upload. Artinya begitu loh Pak. Sedekah satu diupload harus ada 5 atau berapa yang sudah kita upload. Itu untuk jaga-jaga biar kita tidak kehilangan keikhlasan Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir, mari saya tutup doa yang dicontohkan Rasulullah setiap pagi. Makanya ada hadis riwayat Ibnu Majah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal soleh yang diterima. Satu lagi Pak, doa yang kita baca bareng-bareng. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan rizki yang Engkau halalkan, sehingga kami terjauh dari rizki yang Engkau haramkan. Ya Allah, berilah kami kekayaan dari sisimu, sehingga kami tidak berharap dari selain kamu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita Pak. Pulang-pulang dengan diberikan rezeki yang cukup, bisa beramal soleh, dan ilmu yang kita belajar hari ini bermanfaat dunia dan akhirat kita. Banyak kurangnya, mohon maaf. Kalau lari gunung aja nikah malih Pak, mau mendaki gunung lagi, monggo kapan-kapan Bapak Ibu sekalian tidak Wonosari aturan Minara. Kalau dari ke pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kalau akan matang-matang dan SPSMA ingkang sampun paring tausiah wonten ing kawitangan enjang menika. Daging semua isinya masyaallah. Mugi-mugi menapa ingkang sampun pun aturaken menika wau saged nambahi wawasan kula pansami yang ini saperangan saking ilmu wonten agama Islam lan saged kita amalaken
Intinipun saged kita amalaken, mugi saged kita amalaken kanthi istiqomah insyaallah. Para bapak lan para ibu, kita laksanakan acara yang sekawan di menika lain-lain sepisan kita aturaken kita kasuman menika sampun lebet masuk waktu syuruk nggih ingkang badhe nderek utawi badhe nindakaken salat Isra salat syuruk. Semoga mangke piyambak-piyambak nggih ingkang gadhahi utawi kagungan kepentingan keperluan sanes yang saged pun tilar dene saben kundur nderekaken sugeng kundur insyaallah pinamih wonten malih wonten ing sanes wekdal. Ingkang acara kita laksanaken angka gangsal inggih menika panutup. Para bapak, para ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, monggo acara pengajian Ahad pagi wonten jam menika kita pungkasi kita tutup kanthi wasilah doa alhamdulillah lan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.